Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peduli, salam berbagi untuk umat. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, segala puji dan rasa syukur marilah kita semua panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, karena atas untayan rahmatnya kita bisa senantiasa diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah, nikmat berupa kesehatan lahir, terutama kesehatan batiniah. Tidak lupa juga sholawat beserta salam akan selamanya kita curah dan limpahkan kepada baginda alam, yakni Habib tertinggi, insan termulia, makhluk teristimewa, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan teristimewa kepada kita selaku umatnya yang senantiasa memperjuangkan ajaran tauhidnya dan juga mengamalkan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatul uzma fi yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Sahabat sosmed yang saya banggakan dan Allah muliakan, terima kasih sebelumnya masih setia untuk menyaksikan channel YouTube saya yang bertemakan aksi kepedulian sosial bagi sesama. Nah, sahabat sosmed, alhamdulillah merupakan suatu karunia luar biasa. Allah masih memberi saya nikmat waktu luang dan nikmat sehat sehingga saya masih bisa untuk membuat channel YouTube ini. Dan di tengah-tengah saya ini sudah ada Bapak Ketua RT setempat yang sudah mengizinkan kegiatan saya di KRT-an Bapak. Sebelumnya terima kasih Pak sudah mengizinkan saya untuk mengadakan kegiatan di KRT-an Bapak dan ikut untuk berbagi kepedulian sosial di warga Bapak gitu Pak ya. Sebelumnya Pak, mohon dijelaskan mungkin keterkaitan dengan kondisi dari Ma Ijah ya, Ma Ijah. Singkat saja mungkin Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat sosmed yang sudah hadir di masyarakat di KRT 04 yang mau membantu kepada Mak Ijah yang sudah tua di KRT saya. Alhamdulillah sahabat sosmed sudah membantu kepada Mak Ijah akan memberikan suatu penghargaan untuk masyarakat saya di RT 04. Beginilah Bapak Pak, itu Mak Ijah kita layak bantu dan karena kan Mak Ijah ini udah tidak punya pekerjaan, udah ditinggal sama suaminya udah lama, dan makan pun kita dibantu oleh saudara anaknya dan saudara-saudaranya. Itu sahabat sosmed kepada Bapak yang membantu di keluarga. Mungkin sekian dari saya, cuma segitu yang saya tahu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak atas penyampaiannya. Nah, sahabat sosmed, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua RT setempat tentang kondisi dari Mak Ijah yang bahwa beliau memang sudah ditinggalkan wafat oleh suaminya tercinta dan beliau sudah tidak kuat lagi untuk bekerja. Kondisinya sudah sakit-sakitan dan juga untuk makan sehari-hari pun hanya mengandalkan dari anaknya yang mungkin anaknya pun kerjanya buruh Pak ya. Kadang ada, kadang tidak ada gitu kan. Nah, sahabat sosmed, sebagai wujud dukungan terhadap channel YouTube ini dan juga supaya channel YouTube ini bisa bertumbuh dan berkembang, menebar inspirasi, motivasi, menebar manfaat untuk sesama, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, and comment channel YouTube ini. Dengan sahabat sosmed semua subscribe dan juga like, share, and comment, maka secara tidak langsung sahabat sudah ikut serta dalam kegiatan kepedulian sosial ini. Nah, sahabat sosmed semua yang saya banggakan dan tentu Allah muliakan, tanpa berlama-lama kita langsung saja kita kunjungi ke kediaman daripada Mak Ijah gitu ya. Mari sahabat sosmed, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mak, bentar Mak, biasa kalabat Mak. Mana Bapak sok lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gampang tuh Mak. Aduh, Mak, punten pangitnya satu acana abdi sareng Pak RT kumawantun ngawagal kana waktosna Mak. Manawi nuju lonang waktos. Nuhun.
Jurine. Oh, mohon alhamdulillah artinya. Nah, sahabat sosmed, inilah dia Ma Ijah gitu ya, yang tadi sudah dijelaskan sepintas oleh Pak RT gitu ya. Ma, punten upami Ma caroge nyonong 17 tahun. Oh, langkung. Ayo 13 tahun. 16 tahun mah. Oh, Masya Allah lami ya. Hari mah di dia sarang saha? Nyari rawe. Nyalira. Baru datang. Oh iya, ibu teh putrana, merakalihna. Oh ya Allah. Bang Ali tadina. Iya teh ibu teh nu pangageungna bungsu. Bang Ali bungsu gitu. Bungsu. Oh, sanes bungsu Bang Sewat. Oh, iya. Pak Obat. Bang kedua adik-adik kasihnya ya. Tapi anu di dia teh berarti Ma sarang Pak Oban. Oh, dua murakali ibu. Oh, insyaallah. Ya, hatur nuhun. Nah, sahabat sosmed tadi sudah dijelaskan sama emak Maija dan juga sama ini anaknya bahwa emak ini sudah ditinggalkan wafat oleh suaminya 16 tahun yang lalu, bahkan lebih tadi disampaikan. Jadi di sini di usia yang sudah senja, usia yang memang sudah tidak muda lagi, di sini tinggal sama dua anaknya gitu ya. Emak, punten ianya upami kanggo tuang sedibenten emak di mana? Alhamdulillah. Tapi emak enak kondisinya kumaha ada mang? Warna siris. Yang baiknya tuh Bapak yang Otos duasa sih. Tos lalam dong tacan ka dokter. terus kamari ka bagus. Dijali ke. Untuk kita terjadi lagi. Tapi cara ka bagus. Ayeuna tos mendingan. Alhamdulillah nih tiasa juga gitu. Di kamari mah sok boboe teh tiasa. Hari mah Yuso teh seberapa tahun ayeuna? Oh, 8 genep. Hampir sahabatnya. Nikah teh tahun 45. Menuju gadis keneh pengennya. Menuju gelis-gelisna nyamanya. Oh, enaknya gelis mah. Nah, sahabat sosmed tadi dijelaskan sama emak bahwa usianya ini sudah mencapai 96 tahun. 4 tahun lagi emak itu genap 1 abad gitu ya, 100 tahun. Usia yang sungguh tidak muda lagi gitu ya. Dan juga emak di sini kondisinya sakit-sakitan, sahabat sosmed gitu ya. Sungguh prihatin sekali, tapi alhamdulillah dari anak-anaknya senantiasa ada rezeki gitu ya. Disinilah luar biasanya Allah gitu. Jadi Allah sudah menjamin rezeki setiap makhluknya gitu ya. Ada kepedulian dari anak-anaknya dan juga dari tetangga, mungkin saudara-saudaranya yang memberi bantuan gitu ya. Emak upami kondisi seperti kieu repot, upami netepan kakantun kita nepi kumaha? Kamari ge cuma nujuk ngaos, bagi ngaos kehujanan meureun. Di muriang. Yang ngiring ngawas kayak Sok hujan. ngaos gitu. Ngagebrok di wengi itu teh tiasa bobos ka wengi. Lebet angin. Oh, jadi sok ngiring pengawasan rutin ya? Mohon. Tar kakantun ya? Oh. Ayo nuju sehat mah getol gitu. Getol, ya. Mohon aya nuju sehat mah. Saya tuh nya tara ngeluh pengen Kan ayeuna aya meureun tos hujan kamari. Ibu eman gitu. Besok teh ngarencangan Ibu Eman di tapi upami ngawas masih kena kabaca. Teu aya na geus teu awas jadi poe ke cangbulan. Terus teu awas. Sudah kenaon sing teh dengan dadak saja abdi teh yang biasa Gusti ya Allah masih teh parimkeun obor abdi. Teh pawe gitu puya bae bapak. Batas awas gitu. Nah, sahabat sosmed, meskipun kondisi Maija gitu ya, ya mungkin sudah tidak bisa lagi bekerja, anak-anaknya pun ada yang buruh gitu ya, tapi emak ini tidak pernah terlewatkan sembahyang, sholat 5 waktu gitu kan ya, dan juga tidak pernah terlewat suka ikut pengajian rutinan gitu ya. Dan ini juga sebagai pelajaran untuk yang masih muda. Nah, ibu pun, Maijah pun kondisi yang tua tapi semangat untuk tolak ilmu, semangat mencari ilmu agamanya, dan juga sholatnya senantiasa tidak pernah putus-putus. Nah, kita selaku yang muda ini harus lebih ditingkatkan lagi gitu kan ya, sahabat sosmed sekalian. Pami emak ieu teh
tos nami di dia May untuk terkait katanya datang dak beli bodoh itu tuh buta huruf itu biasanya tanya kayak kepungkur mah dari sekolahan sadinten sekolahan kan tuh didurukan kudai jadi oh mohon upami ieu emak bumi pami hujan sok bocor tara balocor. balocor Balocor dah di mana tuh? sok banjir Ante ai banjir man sok ye gitu barasol mah. gitu Di pawon gitu di pompol gitu. Iris. nah sahabat sosmed ternyata rumah ini ternyata senantiasa bocor kalau ada hujan gitu ya mungkin sisi kenyamanan gitu ya ini cukup terganggu juga gitu kan mudah-mudahan aja untuk kedepannya ada rezeki buat emak memperbaiki atap rumah supaya tidak bocor gitu ya. Nah sahabat, kondisi sesulit apapun gitu ya sebetulnya bukan alasan untuk hati tidak bahagia. Kebahagiaan itu tidak pernah terletak kepada kekayaan materi, kepada uang yang dimiliki, tapi sebetulnya kekayaan itu kebahagiaan sejati itu ada kepada hati yang bersabar dan bersyukur. Dalam hidup kita pasti akan mengalami yang namanya jatuh, mengalami sakit, mengalami kepahitan hidup. Karena itulah hidup pasti ada ujian, dan ujian itu tidak hanya berupa yang manis, ada yang pahit atau ada yang manis, ada suka maupun duka. Itu adalah ujian untuk mengetes atau untuk menguji sejauh mana letak keimanan kita kepada Allah gitu ya. Dan juga Allah berfirman dalam ayat sucinya yang mulia, walana bluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti kami akan benar-benar menguji kamu sekalian dengan sebagian kecil khauf dari rasa takut, wal ju'i dan juga rasa lapar, wal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwal dan juga kekurangan harta, wal anfus dan diri kita, jiwa kita, was samarat dan buah-buahan, yaitu ketika bagi petani gagal panen. Wabasyiris sabirin dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang di hatinya ada kesabaran. Nah jadi ayat ini menjelaskan ujian daripada Allah itu pasti akan datang, pasti akan menimpa kita, baik berupa kepahitan atau berupa hal yang menyenangkan gitu ya. Kadang-kadang memang kita beranggapan bahwa kepahitan ini merupakan hal yang memang tidak menyenangkan, padahal Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Asa ang takrahu sayan wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu sayan wa huwa sarul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Bisa jadi kita membenci situasi kita, kondisi kehidupan kita, padahal kata Allah itu baik bagi kamu. Dan bisa jadi sebaliknya, kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagi kamu. Contohnya seperti Korun. Korun itu adalah hamba Allah yang sangat soleh, yang taat beribadah, yang tidak pernah terlepas berdoa kepada Allah dalam kondisi yang miskin, begitu soleh. Tapi ketika Allah kabulkan hajatnya, Allah kabulkan doa-doanya, Allah jadikan Korun itu orang yang kaya raya, ternyata menjadi lupa terhadap Allah, lupa akan kewajibannya. Nah itulah Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita, baik kondisi pahit maupun kondisi yang menyulitkan kita gitu ya. Dan juga bersyukur itu akan membuat hati menjadi lebih tenang, menjadi lebih tentram, karena sebetulnya nikmat daripada Allah itu tidak akan pernah bisa terhitung. Andaikan lautan dijadikan tinta, dedaunan dijadikan kertas, tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah gitu ya. Dan juga ada yang ibadahnya sangat lama sekali, 500 tahun, ibadah 500 tahun. Ketika akan memasuki surga, Allah menyampaikan bahwa engkau masuk surga adalah karena rahmat Allah. Lalu menolak orang yang ibadahnya 500 tahun tersebut. Kenapa ibadahku yang begitu lama tidak bisa menjadi sababiyah, tidak bisa menjadi sebab masuk ke dalam surga? Ternyata diukur ibadah yang 500 tahun dengan nikmat Allah. Itu pun satu nikmat, yaitu nikmat mata. Ternyata masih lebih berat nikmat mata dibanding ibadah 500 tahun. Coba bayangkan, sahabat sosmed, sebanyak apa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Lalu sebanyak apa bentuk kesyukuran kita kepada Allah? Apakah lebih banyak mengeluh ataukah lebih banyak bersyukur dan bersabar? Dengan banyak berhusnudon kepada rencana Allah, diberikan suka, husnudon, diberikan duka, husnudon kepada Allah, maka hatinya akan menjadi tenang, hati ini akan menjadi damai gitu ya. Waladi angjala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma imanihim, bahwa dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan batin bagi hamba-hamba yang beriman, orang-orang yang beriman. Jadi ingin hati ini tenang, maka perteballah keimanan kita. Sahabat sosmed, nilai pelajarannya adalah
untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki membutuhkan dua hal, yaitu bersabar dan bersyukur. Bersabar ditimpa kesulitan dan bersyukur ditimpa hal yang menyenangkan, gitu ya. Bahwa sudah jelas ujian itu pasti akan datang. Ayah rezeki panjang salit, hakikat mati Gusti Allah lewat perantaraan abdi. Mudah-mudahan sok sanaos salit tiasa manfaat pangitan katampina gitu. Kita ayah kanggo tuang sekaligus pangitan ayah sembako salit-aliteun yang ditampi mah nya. Ieu mah ti Allah mah sanes ti abdi. Dina tukang lantaran hungkul. Amin, amin. Nah, sahabat sosmed sungguh luar biasa ya, didoakan oleh Maija gitu ya, insya Allah ya. Sungguh terharu sekali. Mudah-mudahan bisa jadi nilai hikmah untuk kita semua gitu ya, supaya lebih banyak bersyukur, lebih banyak bersabar gitu ya. Pak RT mungkin ada yang ingin ditambahkan? Ini terima kasih kepada sahabat sosmed yang sudah membantu kepada Maijah. Terima kasih, mudah-mudahan Allah yang balas semua kebaikan sahabat sosmed semua. Alhamdulillah ya, sekian dari saya, dari semua. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Pak Intan, Pak RT penuhnya emak nanya sing manfaat sembarang. Mungkin itu ya untuk kegiatan pada hari ini, mudah-mudahan ada nilai manfaatnya, dan saya ada kegiatan sosial seperti ini tidak ada maksud apapun. Maksudnya adalah untuk menebarkan nilai kepedulian dan juga memotivasi, mengedukasi kepada masyarakat luas bahwa memang dengan berbagi akan timbul suatu hal-hal yang positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.